中方坚决反对有关国家以台湾问题为借口，强化地区军事部署，挑动紧张对抗，破坏地区和平稳定。Gerak-gerik militer Amerika Serikat memicu China bersuara. Amerika Serikat kian melebarkan sayapnya ke wilayah Asia Pasifik lewat pengaruh militernya. Dengan mengatasnamakan situasi darurat di Taiwan, Amerika Serikat berencana menempatkan militer mereka di Jepang dan Filipina. China yang memiliki sentimen negatif atas hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan dan negara-negara di Asia Pasifik tentu memprotes tingkah Washington. Imbasnya, tembok yang terbangun di antara hubungan China dengan Amerika Serikat kian meninggi dan menebal. Namun, mengapa Amerika Serikat tiba-tiba berencana menempatkan militernya di Jepang dan Filipina? Dan situasi darurat apa yang terjadi di Taiwan? Jadi, pusaran konflik sebenarnya didasari oleh klaim China atas Taiwan dan sejumlah perairan di Laut Cina Selatan. China tidak terima jika Taiwan memisahkan diri dari Beijing dan berdiri sendiri menjadi negara yang berdaulat. Konflik itu sejatinya sudah berlangsung sejak lama, tepatnya setelah Partai Kuomintang terpecah-pecah dan mendirikan pemerintahan sendiri di Taiwan sekitar tahun 1949. Sejak saat itu, Taiwan berusaha memisahkan diri dari Beijing atau yang kerap mereka sebut sebagai Cina Daratan. Amerika Serikat yang sejak dulu menjadi pemasok senjata utama ke Taiwan pun sampai saat ini masih menjalin hubungan baik dengan Taipei. Sementara China terus menggaungkan prinsip satu China atau One China Policy dan berambisi untuk menjadikan Taiwan sebagai bagian dari Beijing. Ketegangan pun terus terjadi di antara pemimpin Taiwan maupun China. Adapun ketegangan terakhir disebabkan oleh pidato Presiden Taiwan William Lai Ching-te pada Kamis 10 Oktober 2024 ketika perayaan Hari Nasional Taiwan dan Hari Kemerdekaan ke-113 Cina. Dalam pidatonya, Lai menyatakan bahwa China sampai kapanpun tak berhak untuk mewakili Taiwan. Lai menegaskan warga Taiwan berhak untuk menentukan masa depan sendiri tanpa campur tangan China. China marah dengan pernyataan itu dan menganggap Lai sebagai separatis. Tak lama dari pernyataan Lai, China segera mengerahkan kekuatan militer melalui latihan militer bertajuk Pedang Gabungan 2024B pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam latihan itu, militer China mengepung seluruh perairan Taiwan di 9 titik. Tujuannya untuk mencegah kedatangan bantuan asing dan menghalangi jalur perdagangan internasional. Sebanyak 125 pesawat, kapal induk Liaoning, dan kapal-kapal lainnya dikerahkan dalam latihan militer besar-besaran itu. Dari situlah Taiwan kemudian menetapkan situasi darurat yang kemudian mengundang Amerika Serikat menuju wilayah tersebut. Apa yang dilakukan Amerika Serikat usai China mengerahkan latihan besar-besaran di dekat Taiwan? Sebagai tindakan pencegahan dan preventif, Amerika Serikat segera menyusun rencana operasi kedaruratan. Dalam rencana tersebut, Amerika Serikat akan menempatkan militernya di Jepang dan Filipina. Pasalnya, Jepang dan Filipina merupakan sekutu Amerika Serikat serta memiliki letak geografis yang dekat dengan Taiwan. Di lain sisi, Jepang dan Filipina pun sama-sama terkena dampak dari pencaplokan sepihak Cina atas Laut Cina Selatan. Berdasarkan laporan media Jepang Kyodo pada Senin 25 November 2024, Amerika Serikat akan ragu mendirikan pangkalan militer jika terjadi kondisi darurat di Taiwan. Pangkalan itu akan dibangun di sepanjang rangkaian Kepulauan Nansei yang membentang dari Okinawa hingga Yonaguni dekat Taiwan. Selain mendirikan pangkalan, Amerika Serikat juga akan mengerahkan satu resimen marinir yang dilengkapi dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS. Rencananya, pasukan bela diri Jepang juga akan terlibat dalam operasi itu untuk memberikan dukungan logistik. Selain Jepang, rencana operasi kedaruratan Amerika Serikat itu juga akan diterapkan di Filipina. Satuan Tugas Multidomain Amerika Serikat akan mengerahkan unit-unit sistem operasi jarak jauh ke Filipina. Satuan itu bisa mencakup udara, darat, air, angkasa, dunia maya, dan informasi. Menanggapi rencana tersebut, belum ada tanggapan dari Kementerian Pertahanan Jepang dan Filipina. Lalu bagaimana dengan tanggapan China?
Menanggapi rencana Amerika Serikat dan sekutunya itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, segera mengungkapkan protes dari Cina. Mao Ning menyatakan Cina dengan tegas menentang negara-negara yang mengatasnamakan Taiwan sebagai alasan untuk memperkuat pengaruh militer di kawasan Asia Pasifik. Hal itu Mao Ning sampaikan pada Senin 25 November 2024. 中方坚决反对有关国家以台湾问题为借口，强化地区军事部署，挑动紧张对抗，破坏地区和平稳定。中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国进行恶意的封锁和打压。这种行为严重违反市场经济规律和公平竞争原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链的稳定，最终损害的是所有国家的利益。中方将采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。 Ulah Amerika Serikat yang memancing kemarahan Cina terjadi di ujung masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Selama 4 tahun kebelakang, hubungan Cina dan Amerika Serikat tak kunjung membaik. Tak hanya berperang di bidang perekonomian, namun juga persaingan pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Kira-kira bagaimana kebijakan yang akan diterapkan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump terkait isu Cina dan Taiwan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.